Kalian bisa buktiin kok. Kalau teman-teman mau membedah lebih dalam di podcast ini gitu kan. Apa sih bedanya akad di setiap produk ini, mau itu kartu kredit, mau itu insurance, mau itu investment, akad satu-satu back endnya karena saya tahu. Tinggal bagaimana seorang narasumber, seorang ustadz mengambil rujukan hukum. Jadi saya bisa beli polis. Bisa belinya ke saya kan? Podio Podcast Video. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mojo, jumpa kembali bersama saya Ilham Pradipta di Podio Podcast Video, di mana kali ini kita akan ngomongin terkait muamalah dalam dunia traveling. Nah, ini di samping saya udah ada Ustadz Ahmad Suryana. Nah, ini Ustadz ini seorang pakar ekonomi syariah yang ada di Indonesia, dan kita mau ngomongin terkait hal-hal terkait traveling. Karena traveling itu gini, saat ini kan Muslim Journey ini kita ngebahasnya traveling nih, saat jalan-jalan gitu kan. Terus juga orang ketika pergi naik pesawat, orang ketika bahkan studi ya ke negara luar Eropa dan lain sebagainya, itu ada namanya asuransi, asuransi pendidik, asuransi perjalanan. Nah, itu kalau di kacamata Islam, asuransi perjalanan ini kayak gimana, Sat? Iya. Ya sebetulnya insurance sendiri itu kan, atau asuransi ya, itu kan sebuah produk muamalah ya. Jadi apapun produk yang sifatnya, ya ini kan bukan produk, bukan bahasan ibadah ya, produk muamalah. Iya. Pertama kita kembalikan kepada hukum asal. Asal fil muamalah al-ibahah. Itu hukum asal semua perkara muamalah itu adalah mubah. Hukum asal muamalah itu keduniaan. keduniaan. Iya, keduniaan itu boleh. Asuransi termasuk keduniaan, Ustaz? Keduniaan. Karena nggak ada unsur ibadah kan. Iya, kita tidak berasuransi itu kan bukan dalam rangka untuk melaksanakan perintah misalnya ibadah gitu kan, kayak seperti sholat atau seperti haji. Ini masuk ranah muamalah. Fikih muamalah. Ini fikih transaksi yang hukum asalnya itu boleh. Dan muamalah itu asasnya adalah al-adalah, keadilan, fairness. Fairness. Selama tidak ada pihak yang dirugikan, ya, dan tidak menimbulkan hal-hal yang dilarang secara nas, yaitu riba dan gharar, maka kembali kepada hukum asal. Jadi ada dua poin ya, Sat, ya. Fairness, keadilan, tidak saling merugikan. Karena kalau misalnya cukup di sini akan banyak bantahan-bantahan nih. Ya, berarti ada poin kedua yang mendukung juga ya. Itu sesuai dengan nas. Sebetulnya dalam hal muamalah nggak bertentangan juga sih. Apa-apa yang diharamkan dalam muamalah itu udah pasti nggak adil. Iya, riba, gharar, itu udah pasti nggak adil. Karena transaksi ini kan cukup banyak, Sat. Kalau misalnya jual beli narkoba, ya, itu namanya muharram li zatihi. Zatihi. Ada jenis keharamannya. Banyak macam-macamnya. Maksud saya ini adalah muharram li kasbihi. Likasbihi. Iya, haram karena cara melakukannya. Lebih ke akad berarti. Lebih ke akad. Bukan ke zatnya. Iya, bukan ke zatnya. Karena kan yang namanya produk itu kan produk keuangan ya, produk keuangan yang legal. Ya, yang diatur oleh regulator seperti perbankan, itu kan diterbitkan oleh lembaga keuangan kan, ya, lembaga keuangan itu produk diatur oleh regulator seperti itu. Nah, itu kita membagi menjadi dua kelompok besar sebetulnya produk keuangan itu, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia Islam. Ya, ada produk keuangan yang dia sifatnya konvensional. Ya, sifat konvensional itu ya ada riba, ada gharar, itu nggak peduli. Yang penting cuan gitu kan, yang penting untung. Nah, ada produk keuangan, karena insurance ini kita nggak bisa lepas dari bahasan produk keuangan. Karena dia diterbitkan produknya oleh lembaga keuangan non-bank, non-bank. Dan itu diatur oleh regulator. Regulator dalam hal ini adalah OJK, Bank Indonesia, dan DSN MUI seperti itu. Ya, kemudian secara garis besar produk keuangan ini ada yang syariah dan ada yang konvensional. Secara umum semua produk keuangan yang sudah mendapatkan izin syariah, label syariah, itu mubah sebetulnya. Karena ternyata di back end-nya nih, akad-akadnya itu sudah diatur sedemikian rupa agar tidak memunculkan riba dalam skema transaksinya atau keharaman-keharaman lain, gharar, zalim di dalam skema transaksinya, termasuk di semua jenis asuransi perjalanan, asuransi kendaraan, asuransi kerugian, asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, itu semua sama. Kalau dia sudah berlabel syariah, akad-akadnya di back end-nya jauh berbeda dengan yang konvensional. Sebentar nih, saya mau coba mencerna dulu nih, Sat. Berarti nih, Sat, ya. Bank syariah, banyak tuh bank syariah ya, baik bank syariah Indonesia, terus juga ada CIMB, macam banyak lah sekali gitu kan. Kartu kredit pun ada syariah, berarti aman, Sat? Aman. Boleh, Sat? Boleh.
orang traveling pakai kartu kredit, beli Syariah. tiket syariah. Konven nggak main nih, iya Nggak, konven konven nggak nggak main, main. Kita spesifik ke syariah. Iya syariah, boleh. Karena Oh. akadnya beda banget. Kalian bisa buktiin kok. Kalau teman-teman mau membedah lebih dalam di podcast ini gitu kan. Apa sih bedanya akad di setiap produk ini, mau itu kartu kredit, mau itu insurance, mau itu investment, akad satu-satu back endnya, karena saya tahu, karena saya selain akademisi kan ikut praktek. Iya. Saya tahu prakteknya kayak gimana di lapangan itu, penyimpangan di lapangan kayak gimana, yang rawan terjadi penyimpangan di mana, yang diterapkan di industri ada penyimpangan apa enggak, saya tahu titik-titiknya. Gitu. Jadi harus tahu dulu baru Betul. bisa berfatwa. Betul, memang wajib loh. Iya. Kalau kita tidak mengetahui tasawurnya, bagaimana kita menghukumi? Karena hukum dibangun atas tasawur. Iya, tentang penggambaran kasus, flow. Oke. Iya, flow. Saat ini sebentar, saya harus coba agak konslet nih guys. Karena gini, kita ini oke, katakan untuk kalangan tertentu di muslim saat ini, misalnya teman-teman salafi gitu kan yang ngaji kepada ustadz tertentu kan, semua taunya asuransi itu nggak ada yang syariah. Iya. Ini sebenarnya misliterasi. Iya, misliterasi. Jadi yang salah di mana? Ada miskomnya di mana? Ada gap antara ustadz yang dijadikan panutan teman-teman salafi dengan produk knowledge yang dijadikan acuan tasawur ustadz ini berfatwa. Itu ada gap. Ya, jadi setelah saya lakukan beberapa pengetesan fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh teman-teman yang mengharamkan, ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan di industri, dan tidak sesuai dengan legal yang berlaku. Itu karena mereka tidak menjadi pelaku dalam tanda kutip. Sebetulnya nggak harus jadi pelaku. Tinggal bagaimana seorang narasumber, seorang ustadz mengambil rujukan hukum. Coba bayangin, Ana nih mau membuat fatwa tentang kedokteran, tentang hukum sesar yang aneh-aneh misalnya, tentang hukum misalnya bayi tabung atau segala macam. Ana harusnya mengambil data dari mana? Untuk mengetahui bagaimanakah skema bayi tabung atau kelahiran sesar, apakah ada hal-hal yang melanggar syariat atau tidak? Anda ngelihatnya dari mana? Ke dokternya, ke rumah sakitnya. Dari dokternya kan, dari praktisinya dong, dari rumah sakitnya dong, dari SOP, aturan Kemenkes, CPOB, standar rumah sakit, dari situ. Cuma Anda percaya nggak? Sebagian teman-teman yang menghukumi asuransi syariah itu mengambil fatwa ternyata bukan dari rujukan sumber-sumber yang dalam tanda kutip data primer. Iya, tapi hanya mengambil dari kesaksian mantan pegawai bank, mantan pegawai asuransi. Mereka kan nggak paham muamalah. Tapi mereka kan pelaku juga sebelumnya. Kan mereka nggak tahu kaidahnya. Contoh, mereka melihat akad murabahah. Ini orang bank nih, ini orang bank syariah. Dia hijrah lah karena syubhat, bank syariah masih harga syariah nih, akhirnya dia resign. Ceritalah dia sama ustadz, gimana murabahah di bank syariah? Ya gitu ustadz, bank nanti bayarnya pas nasabah udah tanda tangan. Haram dong kayak gitu mah. Padahal harusnya nggak seperti itu. Zohirnya seperti itu, tapi alur bayar-membayarnya di belakang nggak kayak gitu. Gitu. Jadi si karyawan itu karena bukan bidang IT, kan itu yang transfer beda bidang tuh. Sama yang marketingnya beda bidang lagi. Dia kan nggak ahli di semua bidang di bank itu kan. Sedangkan akad itu dibangun kalau kita harus mengetahui semua flow bayar, alur penandatanganan, perpindahan aset kepemilikan di notaril kayak gimana, itu harus tahu semua. Iya, jadi kalau kita cuma nanya satu pegawai dan dia nggak paham legal, nggak paham SOP, apalagi nggak paham muamalah, bagaimana dia memberikan kesaksian yang benar? Iya kayak gitu. Terus ada juga sebagian teman-teman yang jadi narasumber itu ngambil fatwa produk itu dari majalah. Kemudian dari situs berita. Apakah itu data primer yang valid untuk dijadikan sandaran hukum? Nah, gapnya di situ. Artinya harus main ke perusahaan itu, lihat bedah kontrak. Itu tahapan terakhir. Tahapan terakhir. Yang pertama harus kita lihat adalah legalnya. Karena ketika sebuah industri keuangan itu membuat produk syariah, bahkan sebelum mereka membuat produk, dapat izin syariah itu nggak sembarangan. Mereka ada fit and proper test. Itu bolak-balik ke OJK, bolak-balik ke DSN. Gimana produk kamu? Ada yang haramnya enggak? Kayak gitu kan. Dilihat dulu skemanya, dilihat flow IT-nya, dilihat SOP-nya. Itu bisa bertahun-tahun. Untuk mendapatkan license syariah itu berat. Tapi di luar enak-enaknya orang langsung bilang bank syariah sama aja kayak bank konven. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harusnya nggak begitu. Berarti misliterasi ini lumayan besar gapnya. Bukan sekedar masyarakat yang misliterasi. Sebagian narasumber pun ada gap ini. Iya, ada gap. Kita kembali ke asuransi nih saat ini kan asuransi syariah. Selama ada titling syariah, boleh kita pakai. Boleh kita pakai. Sesederhana itu. Sesederhana itu kalau kita sebagai awam. Iya. Jadi saya bisa
beli polis. Bisa belinya ke saya nggak? Oke, jadi Iya, iya. jadi nah sekarang kita ngomongin tadi kan travel saat ya. Kalau asuransi travel syariah. Nah, berarti asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Sama, selama dia sudah berlabel syariah, maka akad-akadnya sudah diolah dengan sedemikian rupa Oke. berbeda dengan konvensional dan tidak menyinggung hal-hal atau mengandung hal-hal yang diharamkan. Seperti itu. Oke, jadi aduh saya agak kaget, shock Iya. sebenarnya nih kayak Shock selama culture, iya, shock selama culture. ini kan kita tahunya saya pribadi kan kalau misalnya ke kajian para narasumber ya kalau Iya, tadi iya. misalnya menggunakan bahasa dari antum itu banyak asuransi haram Iya, walaupun syariah nggak ada asuransi syariah bahkan Iya. gitu kan. Gini deh, kita sampling aja deh. Contoh-contoh yang dianggap haram itu apa misal? Kan dari tadi kita bilang, wah, Anda Nah, bilang ini sebetulnya nggak benar. Maksudnya ini misliterasi loh. iya 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 Apa iya. bukti contoh-contoh misliterasi Ah, seperti oke. itu? Boleh Kayak langsung gitu kan? biar Iya, langsung iya. tahu nih yang nonton. Contoh, kita sampling nih dari perbankan. Mungkin antum tahu akad wadiah ya. Tahu titip. Akad wadiah. Yang antum pahami, akad wadiah di bank syariah sesuai syariah atau enggak? Ini Anda sampling nih. Sesuai karena yang saya tahu saat Iya. nitip uangnya nggak boleh dipakai kan. Nah, ini justru udah salah nih. salah, Ustaz? Iya, udah salah. Oke. Dan antum nggak salah sebetulnya. Karena antum dengar dari narasumber. Iya. Dari narasumber entah siapa kan. Iya iya. Antum dengar dari narasumber bahwa akad wadiah adalah akad titipan yang Titipan. sifatnya amanah, yang dana itu tidak boleh dikelola. Benar atau tidak? Betul. Secara syar'i, secara kaidah-kaidah fikih muamalah itu betul. Oke. Tapi gapnya di mana coba? Wadiah yang ada di bank syariah itu bukan wadiah dalam definisi fikih muamalah, tapi definisi lugawi bahasa. Wadiah, jamaknya adalah wadai dalam artian bahasa Arab ekonomi syariah. Itu artinya simpanan, tabungan, rekening. Jadi akadnya adalah apa? Akadnya sendiri adalah hutang. Qard. Wadiah itu akadnya qard. Akadnya qard. Makanya bank boleh mengelola. Bank Oke. syariah itu boleh. Coba antum cek fatwa DSN MUI tentang tabungan wadiah. Akadnya adalah wadiah yad domanah. Artinya adalah kalau diterjemahin secara bahasa nih, simpanan yang dijamin. Artinya berarti kita tetap dapat margin dong dari wadiah. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh kan qard akadnya. Iya. Oh iya iya. Kan iya. akadnya qard. Makanya kita naruh 100.000 tetap 100.000. Makanya seperti itu. Tapi kan yang dipahami masyarakat dan sebagian narasumber, akad wadiah di bank syariah adalah simpanan amanah yang harusnya nggak boleh dipakai. Makanya wow, haram tuh bank syariah, masa akad wadiah dipakai. Bahkan Iya. ekstrimnya gini saat di beberapa teman-teman saya gitu ya. Iya. Itu wadiah tuh kalau ekstrimnya tuh ketika lo nitip uang 100.000 ada nomor seri, itu nomor seri nggak boleh dipakai, harus sama katanya ya. Seperti safe deposit box kan. Iya. Ya, kayak kita nitip emas. Ya, dan itu misliterasi. Oh, Karena akad wadiah tabungan di bank syariah itu bukan akad wadiah yang sifatnya amanah yang dalam definisi fikih muamalah, tapi wadiah yang secara bahasa. Yang artinya adalah simpanan atau rekening. Coba deh baca buku-buku ekonomi yang Arabik. Itu artinya simpanan. Yang itu akadnya ya tergantung dijamin atau enggak. Kalau dijamin berarti hutang. Makanya saya ngasih arahan kalau ada jamaah yang nanya, Ustaz, kita bikin tabungan asalnya apa? Ya mudharabah, antum buat nyimpan lama atau buat lalu lintas transaksi aja. Buat nyimpan Ustaz, ada harta ya udah pakai mudharabah aja. Loh kok mudharabah Ustaz, kan pada aneh kan? Ya kalau mudharabah antum nggak perlu pusing, benefit apapun yang antum dapat itu bukan riba. Iya. Benar. Bukan riba, nggak perlu pusing gitu. Tapi kan ada part of resiko uangnya ya, bisa tapi kan dimitigasi dengan sedemikian rupa supaya risknya itu bukan nol ya. Kecil sekali. Iya, kecil sekali. Oke. Nah, itu kan tadi masalah bank. Itu kita sampling. Nah, asuransi. Gimana, Saat? Riba pada asuransi itu di mana coba? Yang dianggap riba sama mungkin antum pernah dengar ceramah di YouTube atau di mana? Kenapa asuransi itu dibilang riba? Karena dia melibatkan semuanya ada di situ. Riba, zolim, goror. Iya, kenapa riba? Maksudnya riba ada, zolim ada, goror ada. Kenapa dia dihukumi riba di asuransi itu? Dihukumin riba itu ini kan ada uang yang ditaruh polis terus dapat manfaat kan? Dapat manfaat berupa jaminan. Iya, apa itu benefitnya? Kesehatan, terus juga ada pendidikan. Duit apa? Duit lagi. Yang jiwa, duit lagi. Kalau duit ketukar duit nggak boleh. Riba. Nah, ini teorinya udah benar. Ya, teorinya udah benar. Jadi kenapa asuransi itu dibilang riba? Karena ada transaksi dua arah. Reversible, pertukaran antara uang dengan uang. Kita bayar premi berupa uang, mendapatkan benefit claim. Jaminan itu. Tergantung ini nih, tergantung jenis asuransinya. Polisnya apakah jiwa, apakah kesehatan. Kalau jiwa kan dapatnya duit tuh. Ya, jadi kita bayar premi duit, dapat benefit duit. Nah, keran duit dengan duit dong. Berarti ini hukumnya apa? Riba. Seperti itu. Di asuransi syariah ada transaksinya kayak gitu nggak? Saya nggak tahu. Tidak.
Oh, nggak ada, Sat? Nggak ada kayak gitu. Nggak ada jual beli premi antara nasabah asuransi dengan perusahaan asuransi Ya. syariah. Yang didapat apa berarti? Ya. Ketika nasabah asuransi bayar polis tiap bulan itu? Atau setahun langsung? Dia akadnya adalah tabarruk. Oh. Ya, jadi kayak uang kas. Nah, kita nih di kas RT nih, ini Ana secara mikronya dulu ya, secara mikro. Nah, antum baru masuk ke perumahan. Ada IPL. Yes, Ya, ada betul. IPL. Ternyata di IPL itu ada komponen dana sosial. Dana sosial. Misalnya 20.000. 20.000 ini di rapat RT ditentukan tuh. Ya, anggap aja ini kesepakatan polis nih. Ya, kesepakatan polis. Kan sama aja tuh. Iya, kesepakatan polis. Pokoknya di rapat RT tentukan siapa yang warga yang udah nyumbang 20.000. Dan nanti dia sakit, rawat inap kita sumbang dia 1 juta. Kemudian siapa warga yang meninggal kita sumbang 2 juta. Oke. Siapa nasabah yang sakit tapi di rumah tidak rawat inap kita sumbang 500.000. Ini mirip polis asuransi nggak? Mirip kan? Tapi angkanya kan bisa beda-beda, Sat. Misalnya si orang yang tadi kan ada warga yang bayar, ini kan IPL semua rata ya, 20.000 berarti semua 20.000. Enggak, kata siapa IPL sama semua? Di tempat saya itu satu klaster IPL beda-beda. Kok bisa beda-beda? Tergantung luasan tanahnya dia. Oh. Luasan tanah. Dan tergantung tipe rumahnya. Tapi untuk berarti kutipan tergantung benefit masing-masing iya, dong. tapi kalau kutipan 20.000 itu akan sama akan beda? Ya. Kutipan 20.000 yang beda-beda. Oh, beda-beda juga. Jadi ada persentasenya. Ada persentasenya. Oke. Kalau yang dia rumahnya gedean, ada hooknya, itu IPL-nya beda. Jadi dibikin klaster-klaster benefit, klaster-klaster benefit. Karena di rumah orang tua saya tuh semua rumah sama, bayar uang kebersihan lah bahasanya gitu. Enggak semua sama. Oh, contohnya di perumahan saya beda. Karena rumah saya kecil, saya bayar IPL-nya murah. Beda sama tetangga depan yang di hook. Itu bayar IPL-nya lumayan. Iya, bisa hampir 50% lebih mahal. Iya dari yang saya bayar. Tergantung benefitnya masing-masing yang didapatkan. Jadi mirip nih sama asuransi. Ya, mirip sama asuransi. Nah, ketika antum baru datang ke situ sebulan, antum bayar 20.000. Antum sakit, dirawat inap, dapatlah berapa tadi? 1 juta. Itu riba atau bukan? Kalau secara yang Anda tahu jadi riba kan cuma kasih 20.000 terus dapat uang 1 juta. Tapi itu sebetulnya boleh nggak? Sosial boleh. Kan dibantu kan? Ya, berarti di sini kata kuncinya apa? Riba dalam transaksi sosial nggak ada, kan nggak boleh. Nggak ada. Kan jatuhnya jadi akad hibah kan? Hibah ya. Iya. Itu kaidah. Ini kaidah ini yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Ini kaidah penting nih. Bahwasanya riba dan goror hanya berlaku di ranah komersial. Nggak ada sosial. Nggak berlaku di ranah sosial. Ini clue-nya. Yang jadi filosofi pembuatan akad asuransi syariah. Jadi supaya di akad di asuransi syariah ini nggak riba, ya udah akadnya jangan dikomersilin. Jangan ada akad maksudnya akad komersial itu adalah transaksi 2 arah yang memperjualbelikan duit. Antara nasabah asuransi dengan perusahaan asuransi perusahaan asuransi. Dia jual beli premi nih. Yang satu bayar premi, yang satu bayar klaim. Ini jadi riba. Udah, ini cut aja nih, nggak boleh ada akad ini. Oke, kalau gitu kita akadnya wakalah aja ke perusahaan. Nih perusahaan, tolong kelola dana kami. Ya, supaya dana ini nanti produktif. Dan siapa nanti kami ini yang ikut nyumbang sakit atau sesuai yang diperjanjikan di awal, itu kita sumbang dari dana ta'awun itu, dari dana sosial itu. Jadi yang memberikan benefit bukan perusahaan, tapi mereka nasabahnya sendiri. Itu yang dinamakan dengan konsep sharing of risk. Berarti saling menanggung. Uang yang kita, nah ini kan kadang-kadang ada, saya pernah lihat juga di beberapa konten kemenangan sejati, asuransi itu kayak judi. Kemenangan sejatinya itu ketika meninggal baru dapat duit, ketika sakit baru dapat uang. Iya, itu kan asuransi konvensional. Itu konvensional seperti itu. Dan ini berarti kan kalau syariah ini uang yang tadi katakan 20.000 itu uang hilang berarti, Sat? Uang hilang. Jadi jariah. Iya, masalah. Makanya Masya Allah, saya sekarang intens mendakwakan tentang asuransi syariah. Kenapa? Karena benefitnya itu benefit double. Pahala jariah dapat proteksi syariah, perlindungan untuk keluarga kita juga dapat. Jadi emang artinya ketika ikut polis yang asuransi syariah ini, yang boleh apa aja, Sat, asuransi syariah itu, Sat? Semua mobil boleh? Syariah boleh. Mobil boleh? Mau travel, mau mobil, mau asuransi kerugian, kalau dia sudah mendapatkan izin syariah ya boleh. Jadi karena akadnya beda. Iya. Jadi kalau saya mobilnya saya asuransikan pakai asuransi syariah, kecelakaan, terus penyok, dicet, ke bengkel nggak? Karena yang ganti klaimnya bukan perusahaan asuransi, siapa? Nasabahnya. Sesama nasabah asuransi, termasuk di asuransi KPR. Malah dapat pahala loh kayak gini nih. Dia KPR kan kalau kita KPR ke bank, bank ya, di bank syariah. Itu kalau yang kepala keluarganya yang kredit meninggal, rumah itu kan dihibahkan ya. Nah, siapa yang ngebayarin rumah itu, utang itu? Nasabah bank syariahnya? Sesama nasabah yang kredit, bukan pihak banknya apa. Dan
dan bukan perusahaan asuransi. Jadi Jadi ibaratnya beli gini, kalau ada nasabah KPR yang meninggal, yuk sesama nasabah kita sumbang, dia tuh anaknya yatim, istrinya janda, kita sumbang bareng-bareng biar lunas istrinya rumahnya. yang janda, anaknya yang yatim nggak melanjutkan hutang. Jadi itu sedekah kolektif. Ya, ya, ya. Itu sedekah Artinya kolektif. sekarang ini berarti kalau Iya. beli rumah Hmm, KPR, bank syariah apapun boleh. boleh. Iya, boleh. Enggak, saya masih Iya. belum agak lagi shock Iya, shock gitu. culture ya, Iya, shock iya, culture. iya. Karena di lingkungan Ini kita itu ini hal yang mungkin dalam tanda kutip tabu ya. Saya memaklumi itu karena emang ada gap yang cukup besar. Gap literasi ini sangat besar sekali. oke. Nah, Jangankan dari segi flow, dari segi mustalahat saja tadi, banyak narasumber yang tidak memahami hakikat akad wadiah karena Iya. salah dalam pendefinisian bahasa. Iya. Nah, itu apalagi yang masalahnya lebih kompleks seperti flow, alur bayar. Iya, iya, Bagaimana mereka mengetahui itu sedangkan mereka sendiri nggak mencari informasi tentang itu. Mereka cuma mencukupkan diri dengan kesaksian nasabah, dari berita, narasumber dari sih yang paling penting. majalah. Iya, seperti itu. Yang penting dapat dari narasumber wadiah misalnya atau akad apa haram Iya. gitu. Oh. Dan sedangkan narasumbernya sendiri secara literatur masih ada gap. Dan banyak mustalahat iktisadiyah yang mereka juga belum memahami hal itu. Oke. Samplingnya adalah di akad wadiah bank syariah tadi. Iya, 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 Seperti iya, itu. iya. Sesederhana itu. Sesederhana ya. itu. Banget nih. Sesimpel itu kalau kata KDP. Sesimpel itu. Iya, Sesimpel iya, itu. iya. Oh. Jadi cuma arti bahasa aja ternyata beda konsekuensi. Berarti sebentar Iya. gini Sat, untuk di kalangan narasumber yang Iya. memiliki manhaj salaf ini berarti cukup Apa tuh? Sedikit. mengagetkan dong maksudnya. Eh, Atau belum menerima hal ini. awal-awal sih iya, tapi karena makin kesini karena saya lumayan, saya udah 8 tahunan dakwah di dunia, mungkin di teman-teman salafi ya, di jamaah yang salafi gitu kan. Ya, awal-awal sih mungkin agak jamaah agak kaget kayak antum sekarang nih ya. Tapi lama-kelamaan alhamdulillah dakwahnya bisa diterima kok. Iya. Karena emang sesuai dengan fakta. Iya, ketika mereka menuduh anak, Ustaz Ahmad kok antum ajarannya baru ya? Baru dari mana ya? Anda bilang, aneh sesuai kok sama ulama-ulama dunia. Nih aneh sodorin nih standar syariah AWIFI. Itu ada di AWIFI juga Sat? Ada semua. Ya. Asuransi syariah persis seperti yang ada di AWIFI yang diterapkan di lapangan. Nggak percaya? Ayo anak ajak main ke industri. Iya. Kayak gitu ibaratnya. Kenapa para ustadz tidak mencoba menggali literatur yang sifatnya kayak tadi ya, legal syariah internasional? Sebenarnya bukannya mereka nggak mencari, mereka mencari. Cuman aneh nggak tahu ya. Feeling aneh sih ada beberapa keterbatasan. Contohnya tadi masalah mustalahat. Ya mungkin sebagian narasumber nggak bisa tuh baca naskah legal karena bahasanya susah. Betul. Iya, bahasanya susah. Kayak antum bahasa Inggris, di bahasa Inggris aja. Antum bahasa Inggris kedokteran, ngerti nggak kira-kira? Nggak akan ngerti. Gitu. Kalau kita memang Inggrisnya di bidang misalnya pariwisata. Untuk contoh, Ana dulu sempat aktif di bidang farmasi. Culture aja, kata culture di bidang Iya, betul. kata culture di bidang kalau jalan-jalan di bidang pariwisata namanya apa? Budaya kan. Tapi di dunia farmasi culture itu adalah media pembiakan bakteri. Betul, artinya. karena saya backgroundnya biologi. Oh, biologi juga. Jadi tahu. Iya. Seperti itu kiasnya. Dan di dunia ekonomi syariah pun seperti itu. Ustadz yang di syariah dengan bahasa Arab yang di ekonomi, itu banyak yang nggak ngerti. Iya, betul. Contoh yang lain, muhasabah. Mungkin di bahasa syariah itu artinya introspeksi diri, dan di bahasa ekonomi artinya adalah akuntansi. Jauh. Nah, gap inilah yang membuat ketidaktepatan tasawur dari para narasumber yang memiliki background syariah. Karena secara bahasa pun ada keterbatasan. Iya. Itu kalau mungkin karena literaturnya banyak kan pakai bahasa asing. Cuman yang saya sayangkan judgement. Ketika mereka belum mengetahui bahkan selevel bahasanya aja, bahasa Arab ekonominya aja nggak paham, sudah berani menjudgment ini haram, itu haram. Itu yang sangat saya sayangkan. Terlalu cepat mengeluarkan fatwa. Ya, boleh dibilang kasarnya fatwa prematur ya. Fatwa prematur. 7 bulan baru keluar. Iya. Atau fatwa keguguran mungkin. Bukan prematur lagi, fatwa keguguran. Iya, luar biasa deh. Itu baru pertanyaan saya tentang asuransi travel aja langsung merunut jadi ternyata kemana-mana. Iya. Boleh asuransi syariah. Ya, yang penting yang sudah mendapatkan label syariah tuh tafadhol dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, nah ini mungkin juga buat Sobat Mojo nggak perlu khawatir lagi untuk memilih ya produk-produk perekonomian gitu ya. Kalau sudah label syariah. Kalau sudah label syariah, mungkin sama kayak makanan yang ada sertifikasi halal. Betul. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Oke, wah luar biasa. Nah, ada spesifik satu lagi mungkin di bidang travel ya. Mungkin yang syariah mungkin masih terbatas ya. Iya.
Kalau asuransi yang di bidang travel ini kan sifatnya tabe. Tabe apa itu tuh? akad pengikut. Kayak kita beli tiket KRL, beli Ah, tiket pesawat, itu hmm, kan sebetulnya akadnya ijaroh. ya, Sedangkan asuransinya adalah asuransi tambahan nih. ya betul. Dan Kayak itu wajib diambil kalau nggak wajib salah. diambil, kalau nggak bisa beli tiket. Yang itu Yes. namanya kalau di KRL itu namanya tiket harian berjaminan. Hmm, Nah, berarti kan THB itu ada asuransinya dong. Di hmm, pesawat pun ada asuransinya. Ini kan kebanyakan asuransi konvensional. betul. Tapi ini nggak ada masalah dalam hal Karena kenapa? Karena akadnya bukan akad utama. Dia sebagai tabi, akad pengikut, akad sekunder. Ya, oh ketika gharar ini dia sebagai akad pengikut, maka dia tetap boleh kita ambil. oh jadi Seperti itu, jadi bukan akad ibaratnya utama. naik pesawat, beli Mm-mm. tiket, ada Otomatis asuransinya. dapat asuransi. Terus meninggal kecelakaan dapat uang dong, Iya, santunan. Itu boleh ya. diambil uang, Sat? Apanya? Uang santunan kecelakaan itu boleh diambil? Ya, nggak ada masalah. Oh, nggak ada Nggak masalah ada ya? masalah. Karena memang niatnya bukan buat beli Iya, asuransinya kita kan kan? beli tiket. Niatnya Iya, beli beli tiket. tiket. Iya, beli tiket. Oh, wah ini Hmm. sebentar saat ini buat yang nonton atau mungkin buat saya pribadi kalau mau belajar seperti ini biar lebih tahu tuh kemana, Sat? Sebetulnya Konsulnya kemana itu? kuncinya itu satu ya. Kuncinya satu. Jangan ngandelin figur. Kalau kita Oh, mau pinter, ah, mau naik level literatur kita, jangan ngandelin figur. Kita harus bisa memahami tools supaya kita pintar. Dalam agama itu apa? Toolsnya adalah bahasa Arab. Kalau oke. teman-teman bisa bahasa Arab, teman-teman akan bisa mengulik jutaan kita para ulama, mendownload literatur-literatur di Timur Tengah, membaca disertasi, membaca jurnal, membaca tesis di bidang ekonomi syariah. Karena di Indonesia itu terbatas sekali. Mm-mm. Sehingga kita bisa mengetahui hakikatnya ini boleh loh. Coba contohnya gini, masyarakat heran nggak sih kenapa asuransi syariah cuman di Indonesia yang dianggap dipandang sebelah mata, Mm. padahal di Arab, di Timur Tengah itu biasa aja loh. Semua mempraktekkan asuransi loh. Kenapa cuma di Salafi Indonesia aja itu dianggap haram? Apakah yang benar cuma Salafi Indonesia doang? Nggak mungkin kan? Konyol kan kayak gitu kan? Apakah semua ulama Timur Tengah itu bodoh? Mm. Gitu. Di sana diterapkan semua isyuran syariah, bahkan di beberapa negara diwajibkan. Gitu loh. Ah, Apakah yang benar di Indonesia doang nih? Apakah seluruh ulama dunia itu bodoh? ah. Kita harusnya, nah itu untuk mengetahui itu semua, kita harus bisa mengakses literatur dari sumber primer. Iya, jadi kalau masyarakat itu ingin mengetahui kebenaran dalam sebuah kasus ekonomi, kita naik literasinya lah. Kita jangan jangan mengambil dari satu sumber, itu yang pertama. Yang kedua, jangan mengandalkan figuritas. Mm-mm. Yang ketiga, kita harus punya tools Mm-mm. untuk memahami sumber-sumber hukum itu dari data primer. Iya, Oke. nah, data-data primer ini bisa kita ambil rujuk ke Timur Tengah, standar syariah internasional, fatwa-fatwa Bank Dunia yang di Bank Syariah. Mm. Itu kita bisa download dari website-website mereka dengan berbekal bahasa Arab. Hmm. Para masyayikh yang dikenal sama teman-teman Salafi kan sebagiannya mereka dewan pengawas syariah di lembaga-lembaga keuangan Timur Tengah dong. Hmm. Dan mereka bikin kitab-kitab. Dan Oke. itu bisa di-download oleh kita dari website-website bankingnya, perbankan mereka. Oke. Dan itu isinya fikih muamalah terapan yang ada di industri. Kalau Oke. masyarakat bisa baca Ya, itu ya. itu selesai. Jadi urutannya belajar bahasa Iya, Arab dulu ya bahasa saja. Arab. Iya. Gimana mau pintar kalau nggak bisa, Bahasa nggak punya Arab. bahasa Arab Kunci. adalah kunci Ah, ilmu, ya. gudang ilmu, kunci gudang Oke, ilmu. luar Itu biasa, bekal. Ustadz. Jangankan masyarakat umum ya, teman-teman adik-adik kelas kami di LIPI pun yang di bidang ekonomi pernah ada yang main ke kantor. Mm. Ustadz gimana sih? Kok kami ini adik-adik kelas kok nggak bisa seperti kalian yang angkatan pertama kayak Anton, kayak Ustadz Abdurrahman Zahir, kayak Ustadz Devin gitu. Kok kayaknya wawasannya luas itu. Ada omelin tuh. Ya antum, kalau pengen pinter, jangan ngandelin materi kampus. Mm. Dari sejak semester 1, antum harus bisa nyari tuh browsing dengan berbekal bahasa yang antum punya. Literatur para ulama dari dunia, download ratusan kitab, belajari itu, main sama teman-teman industri, gimana sih penerapan di lapangan, main sama teman-teman legal. Iya, iya, iya. Seperti itu. Jadi untuk memahami sebuah perkara muamalah atau hukum ekonomi syariah, kita harus memiliki 3 disiplin ilmu. Enggak cuma ilmu fikih saja. Ilmu fikih pertama, penting itu dan yang paling utama salah satunya. Yang kedua ilmu ekonomi, supaya kita mengetahui flow bisnis ya, di lapangan. Apa sih namanya kungfunya kalau kata saya Kungfu, ya. Iya. Yang ketiga adalah aspek legal. Kenapa aspek legal? Karena legal lah yang bikin aturan bagaimana produk ini bisa berjalan di masyarakat. Oh. Ilmu legal, hukum, regulasi, memahami undang-undang perbankan syariah, undang-undang tentang jaminan kesehatan masyarakat kalau kita mau pelajari BPJS, terus masalah ekonomi syariah, akad-akad yang ada, bagaimana
tasawur atau penerapan akad-akad di asuransi syariah, bagaimana memodifikasi akad tabarru dalam asuransi syariah itu di bidang ekonomi syariah. Kemudian ilmu fikih, kaidah-kaidah fikihnya juga harus hafal untuk menyimpulkan hasil yang telah kita pelajari dari tasawur tadi, dari hukum legal, sehingga terciptalah kesimpulan hukum dari tools usul fikih, kawaid fikih yang kita pelajari di ilmu syariah. Gitu. Jadi Banyak berarti ya. banyak disiplinnya. Luar biasa tuh. Sedangkan kalau kita nggak bisa bahasa Arab ya selesai. Paling jadi pengekor lagi. Nah, itu kayaknya saya. Iya. Maksudnya sekarang gini, itu kan makan waktu saat Iya, ya. kan Nah, banget. kalau misalnya kayak orang kayak saya tuh kayak penonton yang pengen shortcut, pengen nanya-nanya langsung konsultasi ke ahli Oke. ilmu, ketemu Ustadz di mana? Ya jangan cuma ketemu saya. Iya, Intinya oke. tanyalah kepada yang ahlinya. Itu kan perintah Nabi. Oh, iya. Kalau kamu bertanya kepada suatu hukum, tanya kepada yang Kan ahli. Ustadz Kalau bertanya, ahlinya juga. ya saya ahli di bidang saya. Iya. Pokoknya saya kalau panitia nawarin kajian tema yang di luar tema skill set saya nggak akan terima. Oke. Ya, Ustadz bahas tentang keluarga ya, tentang pernikahan nggak mau, saya No, bilang. karena Bahas tauhidnya nggak mau, meskipun di kami tauhid ada 2 semester wajib, tapi kami nggak mau karena itu merasa bukan funnya kami, ya bukan fakultasnya kami gitu. Saya bahas cuman di bidang ini, gitu loh, di bidang muamalah. Karena kan di bidang umum pun sama, di bidang kedokteran. Masa antum mau nanya nggak masalah obat-obatan sama orang teknik? Nggak Nggak mungkin sih. mungkin. Masa dalam agama mau sih Iya, nanya iya. masalah ekonomi ke ustadz lulusan hadis? Ya, atau ke ustadz lulusan sirah atau lulusan lugoh, kira-kira bakal nyambung nggak? Enggak sih Enggak harusnya. kan? Kecuali mungkin ustadznya dalam tanda kutip dia spesial. Ya. Dia backgroundnya mungkin teknik seperti beberapa asatidzah kita. Backgroundnya mungkin dia syariah atau hadis, tapi dia intens di industri. Belajar sama teman-teman industri, belajar legal-legal syariah, kemudian update tentang literatur ekonomi. Itu nggak masalah, itu beda urusan. Iya. Ini yang polosan, yang saya maksudnya adalah yang ustadz polosan nih. Kalau polosan skill setnya cuman bekal kampusnya, misalnya lulusan bahasa Arab, antum mau nggak nanya ke dia tentang perkara fikih muamalah misalnya? Nyambung nggak kira-kira teorinya? Ya nggak nyambung, gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Kita mau bertanya masalah kedokteran, tapi nanya ke orang lulusan teknik, nggak akan nyambung. Iya. Bertanyalah kepada siapa yang memang ahli di bidangnya. Jadi artinya Ustadz sendiri pun jangan nanya ke saya aja kalaupun mau nanya, Ya, tapi bisa ke ustadz yang lain yang memang backgroundnya di bidang itu, atau ustadz yang backgroundnya teknik pun tapi dia berkecimpung di bidang keuangan syariah, silakan tanya dia. Oke, baik Ustadz Ahmad Suryana, terima kasih Ustadz. Iya. Ini berawal dari asuransi travel langsung jadi mendapatkan insight baru ya, dan ini buat saya membuat semangat biar lebih cari tahu lagi, belajar lagi gitu Ustadz ya. Terima kasih banget Ustadz Ahmad Suryana sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bisa ngebahas yang lain saat nanti ya pertemuan berikutnya. Dan buat yang nonton juga ini mungkin mind blowing kalau baru dengar dari Ustadz Ahmad Suryana. Kalau misalnya mau tanya mungkin bisa ke Instagram Ustadz Ahmad Suryana ya. Boleh. Nanti saya taruh di link di bawah Instagram Ustadz Ahmad Suryana. Jadi bisa langsung DM ke beliau, atau bisa mau tanya nomor telepon bisa DM ke beliau, dan bisa konsultasi dan lain sebagainya bisa langsung ke DM Ustadz Ahmad Suryana. Mungkin itu ya Ustadz. Siap. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah bermanfaat saat ini. Jadi penyemangat. Ya, penyemangat belajar juga belajar lagi, dan saya mungkin bakal pakai asuransi syariah jadinya. Yang penting tahu itu kan. Iya. Wah, mungkin itu Ustadz. Waduh, terima kasih Ustadz. Ini luar biasa sekali. Bermanfaat ya. Dan kuncinya belajar terus. Jangan mudah percaya sama orang. Sama Ustadz pun jangan mudah percaya. Gitu. Tetap harus dikaji, dipelajari bandingkan gitu ya. Cari kebenaran lagi, cari ilmu lagi ya. Baik, itu ya, terima kasih. Kita tutup ya teman-teman. Jangan lupa cek di deskripsi, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Muslim Today. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.